Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan soal yang kemarin kalian kerjakan ini di Google Form ya. PAI dan Budi Pekerti kelas 4, materi bersuci atau toharoh. Nah, ini pasan akan isi, kalian silahkan menyimak ya. Ini nama siswa diisi saja. Nomor absennya pasan isi satu-satu gitu aja biar gampang. Kemudian ini dia, kita mulai ya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, bersuci atau membersihkan diri dari kotoran dengan menggunakan air yang suci disebut. Yang paling benar adalah toharoh ya. Mungkin ada yang jawab menyucikan diri. Nah, menyucikan diri itu apa? Ini kan maksudnya begitu. Toharoh. Bukan tayamum, bukan wudhu ya. Tayamum dan wudhu ini bagian dari toharoh. 2, yang termasuk bersuci adalah wudhu, mandi, tayamum, istinja. 3, membersihkan diri kubul atau dubur ya. Setelah buang air kecil dan atau buang air besar disebut namanya istinja, membersihkan kubul dan dubur. Ini dua lubang depan dan belakang itu loh ya. Kubul itu yang depan, dubur itu yang belakang. Istinja namanya. 4, wujud atau benda wujud bendanya. Kotoran yang harus dibersihkan sampai hilang bau dan warnanya disebut najis ya. Najis ringan, nah itu tentang macam-macam najis. Yang wujudnya adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI disebut najis mukhaffafah ya. 6, nah ini jenis najis berikutnya. Yang wujudnya darah, nanah ya, ini najis sedang. Kotoran hewan, air kencing dinamakan najis mutawassithah, yang sedang, yang di tengah. Kemudian ada najis berat, yang paling berat gitu ya, wujudnya air liur anjing dan babi, dinamakan najis mughalladhah, bacanya ya, mughalladhah. Ini pakai zat, ini pakai ghain. Tuh ya. 8, cara membersihkan diri dari najis mughalladhah. Nah, dari najis mughalladhah ini, dari air liur anjing dan babi, caranya bagaimana? Ini C ini. Mencucinya dengan air sebanyak 7 kali. Dicuci berkali-kali sampai 7 kali ya, ini minimal 7 kali, mau lebih ya nggak apa-apa. 1 diantaranya dicampur tanah. 1 diantara 7 kali itu tadi airnya dicampur tanah sampai hilang bau dan warna ya. 9, cara membersihkan diri dari najis mutawassithah. Nah, yang mutawassithah itu kotoran-kotoran tadi, darah misalnya. Caranya adalah ini, mencuci dengan air. Dikosoi gitu ya, sampai hilang bau dan warnanya. 10, cara membersihkan diri dari najis mukhaffafah, yang ringan tadi. Nah, ini yang ringan gampang saja, membersihkan air pada benda yang terkena. Nah, tidak perlu dicuci ya, perciki air saja sudah cukup. 11, keadaan tidak suci setelah membuang kotoran seperti kencing disebut, nah ini keadaannya, gara-gara dia buang air atau buang angin, disebut hadas. Kencing misalnya, buang air besar misalnya, itu namanya keadaan tidak suci, hadas. Tapi kalau air kencingnya, kotorannya itu disebut najis gitu ya. 12, yang termasuk hadas kecil adalah, nah ini hadas kecil. Nah, mestinya ada hadas besar. Nah, bedanya apa? Nah, ini Pasan tanyakan di sini. Yang termasuk hadas kecil adalah ini, bersentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan muhrim ya. Kalau sudah dewasa ya, masih kecil nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau sudah dewasa, ya ini bersentuhan kulit ya tanpa ada penutup di kulitnya itu. Misalnya salim itu ya. Kalau bukan muhrim maka hadas kecil, batal wudhunya gitu. Terus ini yang 13, termasuk hadas besar, yaitu, nah ini adalah haid ya, ini khusus bagi perempuan.
14 cara bersuci dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah sholat adalah dengan bersuci dari hadas kecil, yaitu wudhu. Untuk melaksanakan sholat harus wudhu dulu. 15. Cara bersuci dari hadas besar. Nah, ini hadas besar bagaimana? Mandi junub atau mandi wajib, ya, atau mandi besar. 16. Yang termasuk syarat sah wudhu. Nah, ini syarat sah agar wudhunya sah. Apa? Nah, tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Artinya, misalnya tangan gitu ya, tangannya tidak boleh kena cat. Nah, kalau kena cat, ya dihilangkan dulu catnya itu tadi, karena cat menghalangi air ke kulit yang ketutupan cat itu. 17. Yang bukan termasuk rukun wudhu. Nah, rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan secara urut saat wudhu. Nah, yang bukan yang mana? Gitu ya. Kita lihat berniat membasuh wajah. Ini rukun ya, harus ya, membasuh kepala, membasuh wajah. Ini juga harus. Membasuh telinga, membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku rukun. Tapi membasuh telinga bukan. Bukan rukun. Kemudian berkumur membasuh telinga. Nah, ini jawabannya. Ya, yang bukan termasuk rukun. Kalau yang C ini ada rukun di sini, membasuh tangan sampai siku, ini kan rukun. Ini bukan rukun yang membasuh telinga. Nah, yang benar di berkumur, ini bukan rukun. Membasuh telinga juga bukan rukun. Ini adalah sunnah. Ya. 18. Bersuci harus menggunakan air yang suci saja tidak cukup, tapi harus suci dan menyucikan. Contohnya apa? Air yang suci tetapi tidak menyucikan. Nah, ini air yang suci tetapi tidak menyucikan, tidak boleh untuk wudhu. Kita lihat air kelapa, tapi air sumur, air laut ini bisa untuk wudhu. Kalau air teh, air danau, air teh tidak bisa. Air sungai, air susu, air minum kemasan, air susu tidak boleh. Nah, ini yang D jawabannya. Ini air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air kuah sayur itu ya, kuah soto, bakso, nggak boleh untuk wudhu. Air kelapa juga nggak boleh, teh juga tidak boleh untuk wudhu. Nah, tidak menyucikan ini. 20. Air hujan termasuk air hujan ya. Nah, termasuk air yang suci dan menyucikan. Sekarang air susu. Susu ya. Termasuk itu suci. Tetapi tidak menyucikan, tidak boleh untuk wudhu. Dua-dua dalam keadaan tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air bagaimana? Maka istinja atau cawi atau cebok ini ya tadi ya, bisa dilakukan dengan menggunakan air ya, karena itu tidak ada air ya. Pak San kok ngasih jawaban air juga di sini. Untuk cawi, untuk cebok apa? Bukan tanah, jangan pakai tanah, jangan pakai pasir, tapi bisa pakai batu atau tisu yang kering ya, jangan yang basah. Batunya yang kering, tisunya juga yang kering. Bisanya begitu, lebih baiknya. 23. Dalam keadaan tidak ada air, maka wudhu dan mandi junub bisa diganti dengan, kalau ini tadi untuk cawi nggak ada air ya pakai batu, pakai kertas juga bisa, atau daun gitu ya. Tapi ini untuk mengganti wudhu dan mandi, maka dengan tayamum. Tayamum kan menggunakan apa? Ini nomor 24. Tayamum menggunakan bukan air ya, tapi debu atau tanah yang suci. Artinya tanah atau debu itu tidak terkena najis ya. Cari yang memang benar-benar bersih. 25. Yang diusap saat tayamum adalah apa saja yang diusap saat tayamum? Kepala tidak ya, telinga juga tidak, kaki tidak. Yang benar wajah dan tangan saja. Wajah, seluruh bagian wajah, dan tangan sampai siku. Itu ya. Ini dia pertanyaan terakhir, teliti. Ya, sudah saya teliti ya, kalian teliti lagi. Kemudian kirim atau submit di sini. Kita lihat nilainya nanti. Ya, kemudian ini di Google Form-nya Pak Hasan, di Google-nya ya. Ini tadi yang Pak Hasan jawab ini. Hasan 111 ini ya nomor absennya ya. Nah, nilainya sudah 100 dari 100 poin.
Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita. Semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.